Nashwa, ada hari ini ada sekitar berapa sih? 20 soal ya. Apakah sudah dikerjakan minimal nomor 1 sampai 10? Untuk Fandi, Nizar, Nashwa, Aura, dan Jada. Apakah sudah selesai nomor 1 sampai 10? Nashwa? Oh, sudah. Oke, good. We can start now. Tadi ya. I will share my screen. Let me open the file first. Okay. Alright. Semua bisa melihat ya? Apakah terlihat ya? Ininya. Lihat. Oke, good. Baik, pertama seperti biasa kita bahas teks ini dulu. On July 1st here, jadi, a state law took effect that protects most high school students from having to start class before 8:30 a.m. The first law of its kind nationwide. Other states, including New York and New Jersey, are considering similar measures for teens who naturally want to go to bed and get up later than adults do. Jadi pada tanggal 1 Juli, ada satu negara bagian yang mengambil langkah untuk melindungi anak-anak SMA ya, dari harus memulai kelas lebih cepat sebelum jam 8.30. Jadi ini adalah aturan yang pertama kalinya diterapkan secara nasional. Negara bagian lain, termasuk New York dan New Jersey, juga mau mengambil tindakan yang sama untuk remaja yang secara natural maunya itu tidur, tapi kayak bangunnya nanti-nanti aja dibandingkan orang dewasa. Karena mungkin ini ya hormon ya, jadi kalau remaja, karena mereka baru pubertas, tentu saja sistem tubuhnya itu berbeda daripada orang dewasa. Beyond the sleep deprivation, early class times may not be conducive to learning. Given the circadian rhythms, students' energy is higher now at 9 o'clock, 10 o'clock at night, and they really are not awake until 8 o'clock in the morning. The neurologist Beth Ann Mello says. The University of California, Berkeley sleep expert Matthew Walker went even further in an interview with NPR this summer, asking a teenager to be awake and trying to absorb information at 8:30 in the morning in some ways is like asking an adult to wake up at 4 o'clock in the morning with good grace, good humor, positive mood, and start learning information efficiently. Jadi sudah menjadi ini ya rahasia umum kalau remaja itu kebanyakan kurang tidur. Sehingga kalau misalnya jam sekolahnya itu dimajukan menjadi tidak kondusif untuk pembelajaran. Karena ritme sirkadian remaja itu berbeda. Jadi siswa-siswa ini cenderung lebih tinggi jam 6, terus jam 10 malam, dan mereka tuh nggak benar-benar bangun sampai jam 8 pagi. Entahlah ini apply ke kalian atau tidak, tapi memang remaja itu kebanyakan seperti itu. Makanya kenapa kok remaja itu cenderung impulsif, remaja itu cenderung labil, karena memang
tubuhnya mereka sedang menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan menuju ke kedewasaan. Jadi kalau anak-anak kan memang lebih lebih ini ya butuh banyak istirahat, badannya lebih mau banyak istirahat, sedangkan kalau udah remaja kan menuju ke dewasa gitu ya, jadi berubah metabolismenya. Beth Ann Mallow itu seorang neurologis yang mengatakan hal ini. Oke, ada ini expert atau ahli di bidang tidur namanya Matthew Walker dari University of California, Berkeley. Dia bilang lebih jauh lagi ya, mengatakan di sebuah interview dengan NPR, minta remaja untuk bangun dan menyerap informasi jam setengah 9 pagi itu seperti meminta orang dewasa untuk bangun jam 4 pagi udah dengan senyum, moodnya bagus, terus humoris gitu kan, dan mau pelajari informasi baru secara efisien. Itu tidak mungkin ya untuk adults karena mereka kerja, adults tuh ya orang dewasa, karena mereka bekerja, pastinya mereka kalau istirahat itu jarang sekali bangun tidur tuh kayak seger gitu kan, bangun tidur pasti grumpy, kayak, harus kerja lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya sama remaja pun nggak bisa digituin. Remaja itu kayak maksimal mereka tuh paling lambat tuh bangun jam 8 pagi. Jadi harus kasih waktu dulu untuk menyesuaikan diri sebelum diberi informasi baru, alias mulai pelajaran di sekolah. But the law, signed in 2019 by Governor Gavin Newsom, also has its detractors. While the California State Parent-Teacher Association, or PTA, supports it, several other school associations, including the California Teachers Associations Union, oppose it. Tetapi undang-undang yang sudah ditandatangani pada tahun 2019 oleh Gubernur Gavin Newsom juga ada yang kontra istilahnya. Meskipun PTA, jadi kalau di sana itu ada Persatuan Wali Murid gitu ya. Persatuan Wali Murid itu mendukung, asosiasi lain seperti asosiasi guru menolak. Lower income students in particular could be harmed by the bill, the city has said in a statement. The Los Angeles Times, especially those whose parents don't have the option for starting their workday later, we know from experience that many of these parents will drop their children off at school at the same time they do now, regardless of whether there is supervision. Karena ini dianggap bisa menambah pekerjaan guru. Kenapa? Kalau misalnya siswanya dari keluarga yang kurang mampu, itu bisa tidak diuntungkan dari rancangan undang-undang ini, kata asosiasi guru kepada Los Angeles Times. Terutama yang orang tuanya pasti harus kerja pagi itu biasanya tetap di drop anaknya. Misalnya tidak boleh lebih dari 8.30, berarti kira-kira sekolah masuk jam 9 gitu ya. Untuk keluarga ini, mereka tetap ngedrop anaknya jam 7, jam setengah 8 gitu. Jadi akhirnya apa? Mau nggak mau harus ada teacher yang standby di situ kan. Atau malah nggak ada supervision, nggak ada teacher, ya tetap aja di drop gitu. Jadi kan berbahaya. Then there are concerns about the impacts on after-school activities. The later students get out of school, the more lately they struggle to reach an after-school internship on time and pick and choose between sports with conflicting practices. Dan juga ada pertimbangan dari aktivitas setelah sekolah. Kalau misalnya startnya lebih lambat, berarti selesainya juga lebih lambat gitu. Kalau nanti mereka nggak bisa ikut beberapa activity karena terlalu sore, terlalu malam, jadi akhirnya tuh membahayakan.
Jadi mereka harus memilih dan akan membuat mereka bingung nanti karena conflicting. Conflicting berarti saling bertolak belakang ya latihannya. Oke, let's start answering the question. Nah, sudah ada Aura, Fandi, ada Marcelino, Nashwa, Rizal, dan Syada. Kita mulai dari Aura ya. Aura, number 1, read the question and the answer, please. Number 1. What should be the title of the text? B. School start letter. Should you agree? That's right, good. Karena ini kita diminta untuk memikirkan dari dua sisi ya. Nah, kita setuju atau tidak? Karena ketika membuat kebijakan, yang dipikirkan pasti banyak pihak. Tidak melulu studentnya aja yang dipikirkan, guru juga harus dipikirkan. Dari guru juga pasti concernnya ke studentnya. Ada yang nganter nggak? Ada yang jemput nggak? Ada yang ini nggak ikut eskul nggak? Sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Ikut. Selanjutnya kita ke Fandi. Ke Fandi, read the question and the answer, please. Number 2, what's the author purpose in writing the passage? D, to compare two outcomes of purposes policy. Sepertinya belum ada outcomes-nya ya, karena ini kan masih ditakutkan nih. Nah, ini ya, ada yang ini opposite. Karena ada ini, kata-kata ini, could be harmed. Berarti masih bisa jadi gitu. Betul, ini ada apa namanya, proposed policy. Bukan proposed policy, sudah diterapkan polisinya. Tetapi kita diajak mikir, gimana kalau misalnya policy itu membawa masalah di depannya. Berarti yang pro tadi kan yang PTA, yang cons CTA. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang A, to make readers consider pros and cons of a policy. That's pretty good, Pandi. Good job. Thank you. Number 3, let's go to Marcelino. Are you there? Apakah Marcelino di sana? Bisa on mic. Karena kita membaca soalnya bergantian satu persatu dari jawabannya. What can be inferred about the effect the police on families? C. It is Yes. unjust to children who come from underprivileged families. Good. It is unjust towards children who come from underprivileged families. Itu yang bisa ke ini ya, yang kita ambil ya. Sebenarnya yang itu juga kan, itu efeknya juga kan. It burdens teachers with extra supervision as many children will still be at school early. Tetapi lebih ke, karena yang ditanyakan kan lebih ke family ya. Jadi kayak tidak adil kepada anak-anak yang datang dari keluarga yang kurang berprivilege. Jadi karena orang tuanya ya nggak bisa milih kerjaannya. Kalau misalnya dari keluarga kaya, yang orang tuanya pengusaha misalnya, berarti kan lebih fleksibel nantinya. Jadi kalau orang tuanya pekerja, buruh, itu kan kasihan. Pasti harus mulai jam sekian, kayak gitu. Thank you. Marcelino. Nashwa, next. What can we say about the public enthusiasm for the policy? C. That's correct. The policy has provoked some rather mixed reactions and opinions. Yang seperti yang kalian tahu di atas tadi ya, di sini ya. Nih, si PTA-nya ini setuju,
tapi CTA-nya tidak setuju. Good. Number 5. Nizar. Where we can find the best spot for the answer of the previous question. Uh, B. 1, 2, 3. Paragraph 3. Jawabannya B atau C? C. C, that's right. Nah, ya tadi ya, kena provoke some rather mixed reaction. Ditunjukkan di paragraf 3 ini. Detractors yang artinya itu tidak semuanya setuju. Okay, let's go number 6. Kita lanjut ke Syeda. Thank you, Nizar. Let's go, Syeda, number 6. And the view with a sleep special concludes that yang D. Yang mana? Yang D. D. Okay, alright. As teenagers find it hard to function properly very early in the morning. Are you like that too, Syahda? Syahda, Yeah. are you like that too? Susah function in the morning. Yeah. Iya, Syahda teenagers, right? Syahda umurnya berapa? 17. Iya, that's right. Okay. Berarti kalau yang di sini masih masuk kategori remaja ya. Belum ada yang di atas 20 kan? Yang masih remaja semua. Okay, good. Number 7. Let's see. Itu law. Kita tanya lagi number 1. Aura, let's go number 7. If the law regarding later school start times blah 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 in 2019 there blah 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 any controversies about the effect of the policy toward lower income student now. B. Yang mana? B. Yang ini third conditional ya. Third. Berarti yang A harusnya. If the law regarding later school start times hadn't been signed. Kenapa hadn't been signed? Karena pasif. Tidak ditandatangani. Kalau hadn't signed berarti harusnya ada subjeknya, ada orangnya. Hadn't signed. Tapi dia pasif, jadi hadn't been signed. There wouldn't have been any controversies about the effect of the policy toward lower income students. Now, faktanya adalah dia sudah ditandatangani tahun 2019 dan terjadi kontroversi. Maka dari itu jawabannya adalah A. That's okay? Good job. Alright, excuse me, I need to go to the toilet. Excuse me for a minute. Bagi yang belum selesai, yang baru join, silahkan diselesaikan number 8 to 10, karena kita akan bahas dulu ini ya, sesuai teks, 8 sampai 12. 13 ternyata. Oke, sampai 13 ya. I'll be back in a minute. Don't go anywhere. Sebentar, I need to go to the toilet. Okay?
Oke, thanks for waiting. Oke, kita langsung bahas ya. Selanjutnya ini membicarakan tentang dog collar. So the dog collar was so integral an aspect of, the people's daily lives that even the dogs of the gods are seen in collar and leash. A relationship was evident in art from ancient Mesopotamia. In the same way that scholars debate the origin of the dog and its first domestication, it is difficult to say with certainty that the people of Mesopotamia were the first to invent the collar. Even so, as far as the color's depiction in ancient art is concerned, the earliest came from Mesopotamia. Jadi ini membicarakan tentang ini ya, ini loh, kalungnya anjing. Itu sudah menjadi bagian penting dalam hidup manusia yang punya anjing. Bahkan anjing-anjingnya dewa-dewa itu bisa dilihat di apa itu namanya, kalung anjingnya itu, dan juga kayak kekang ya. Jadi kalau misalnya punya anjing itu kan ada kekangnya. Jadi kalau jalan itu kan sambil dipegangin sama pemiliknya gitu. Sebuah hubungan yang menunjukkan adanya bukti di Mesopotamia kuno. Kalau kucing itu kan di Mesir ya, Mesir kuno ya. Kalau anjing dari Mesopotamia kuno. Jadi di cara yang sama, para ahli itu mendebatkan asal mula dari anjing dan bagaimana pertama kali didomestikasi anjing ini. Jadi kayak semua itu dulu liar kan ya, binatang liar, sampai didomestikasi sama manusia. Sangat sulit untuk menentukan bahwa orang-orang Mesopotamia itu memang yang pertama kali menemukan kalungnya anjing. Meski begitu, sejauh pemahamannya orang-orang itu di apa namanya, bagaimana orang itu melihat mengenai color, yang paling pertama itu adanya bukti itu ya datang dari Mesopotamia. Dogs were greatly esteemed in Mesopotamia as protectors, healers, and companions of the gods. The healing goddess Gula was always depicted with a dog, as was Inanna, one of the most popular deities in the Mesopotamian pantheon. Images, amulets, statuary, and engravings of dogs were regularly produced for a variety of reasons, and in most of these the dog is seen wearing a collar. The relationship is well established in Mesopotamia from as early as 3300 BCE in the southern area known as Sumer. Jadi karena anjing itu dilihat di Mesopotamia itu mereka dilihat sebagai pelindung, penyembuh, dan teman dari para dewa-dewi. Dewi penyembuh yang namanya Gula juga selalu terlihat membawa seekor anjing. Juga sama halnya dengan Inanna, salah satu entitas populer di panteonnya Mesopotamia. Jadi kalau zaman dulu tuh kan panteon untuk menyembah dewa-dewi. Gambar, amulet, patung, dan engravings pahatan yang ada anjingnya sangat banyak diproduksi untuk banyak alasan, dan kebanyakan dari gambar-gambar ini anjingnya pasti menggunakan kalung. This relationship is well established in Mesopotamia. Hubungan ini sudah ada secara baik di Mesopotamia dari 3300 sebelum Masehi di daerah selatan bernama Sumer. I think it's like more ancient Greek language. So I think the pronunciation must not be Sumer. The protective aspect of the dog was reflected in the Mesopotamian dog collars. They protected the dog's throat while attached to a leash, providing a safeguard to others from the dog aggression. Aside from protection, collars also helped to control and train the dog.
while also giving some indication of the owner by the name engraved on them. Jadi aspek protektif dari anjingnya sendiri itu direfleksikan dari si kalung anjing itu di Mesopotamia. Jadi kalung itu melindungi lehernya si anjing itu sambil nempel sama kekangnya itu, sama leashnya. Jadi sehingga orang lain tuh tidak akan diganggu sama anjing tersebut, selama anjing itu sama pemiliknya itu kan nggak bakal ganggu orang lain. Jadi selain proteksi, kalung ini fungsinya juga mengontrol dan melatih anjingnya. Juga memberikan indikasi bahwa anjingnya ini dimiliki oleh seseorang. Biasanya kayak gitu. Kalau kalian melihat ada stray dog or stray cat, dilihat ada kalungnya atau enggak, dan namanya apa enggak. Kalau ada kalungnya berarti kemungkinan besar punya seseorang dan hilang. The dog collar features in almost every depiction of dogs in Mesopotamian art. Inscriptions from the Ur III period, 2047 to 1750 BCE, describe a caravan coming into the city, which includes dogs and their handlers. There are other images, however, which present a clearer picture. A golden dog pendant, currently at the Museum of Fine Arts, Boston, USA, dates from c. 3300 BCE and was found at the Sumerian city of Uruk. See, Sumerian, not Sumer, Sumerian. It is a figure of a dog with a white collar that seems decorated with stripes. Jadi kayaknya tuh si kalung anjing ini ada di hampir semua karya-karya seni Mesopotamia, tuh kan? Ada inskripsi dari zaman Ur III, yaitu 2047 sampai 1750 sebelum Masehi ya. Mendeskripsikan ada karavan datang ke kota. Di situ di karavan itu ada anjingnya dan ada yang pegangannya itu. Ada gambar-gambar juga yang menunjukkan gambar yang lebih jelas. Ada pendant itu kayak liontin gitu ya, yang warnanya emas. Sekarang ditaruh di Museum Seni Boston, USA, yang dia itu tanggalnya dari 3300 sebelum Masehi lalu, yang ditemukan di kota Sumerian of Uruk. Jadi itu gambar seekor anjing dengan kalung yang besar yang ada aksen loreng-lorengnya. Oke. Let's move on. Kita langsung ke tadi Aura sudah ya, berarti kita ke Fandi sekarang. Read the question and what's the answer? What is the main topic of the text? D. Debate over the origin of dog collars. Okay. Main topic ya. Jadi memang ada perdebatan di situ. Tetapi, even so, meski begitu, secara konklusif, meskipun adanya perdebatan, tapi memang awal pertamanya itu datang dari Mesopotamia. Kemudian, paragraf selanjutnya membahas tentang di Mesopotamia itu anjing-anjing itu gimana sih gitu, dan collars itu gimana. Berarti lebih ke dog collars in Mesopotamian civilization, karena itu yang lebih utama dan banyak dibahas di teks tersebut. That's good. Pandi, thank you. Number 9, let's continue to the next point. Marcelino, let's go. The most depiction of the dogs with collars come from Mesopotamia. In this true way or why not? A. Yes. Yes, it's mentioned that dog collars were an integral part of the Mesopotamian civilization. Yeah. Is this statement true?
The most diverse depictions of dogs with colors come from Mesopotamia. This statement is true, but also no. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada perbandingan lainnya gitu. Di culture lain nggak disebutkan. Ini murni hanya membahas Mesopotamia. Makanya jawabannya tidak. Ya. No, because no evidence of dog color depiction in other civilizations was explained. Karena kalau ngomongin the most diverse, harus disediakan pembanding, karena itu superlatif kan. Kalau komparatif, superlatif harus ada pembandingnya. Sedangkan selama teks tidak ada perbandingan sama sekali, berarti jawabannya no. Because no evidence of dog color depictions in other civilizations was explained. It's okay. We can move on. Thank you, Marcelino. Kita ke nomor 10 ya. Nomor 10. Nashwa. Let's go, Nashwa. Nashwa, are you there? Yes, Miss. Hmm. What is the author purpose of mentioning the golden pendant in the last paragraph? Hmm. A, Miss. To show the instance. Yang A. Hmm. Di paragraf terakhir ya ada golden pendant ya. Okay. Right? To show the instance. Contoh bahwa kalung anjing itu diperlihatkan seperti apa di seninya Mesopotamia ya. Okay, number 11. Let's go to, thank you Nashwa, Niza. The following. The following are correct about the colors except C. Hmm. Berapa lama berarti? Kalau tidak 5 milenium, berapa lama? 2047 sampai 17. Berarti 2000 tahun sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Ya betul ya, nggak sampai 5 millennium ya, karena kurang dari 5 millennium ya. Oke, good. Lanjut, number 12. Syada, let's go. Which of the following base paragraphs the sentence above? C. C. Yeah, C. Paraphrase ya. Kalau yang C tidak ada namanya gula. Yang D salah karena Inanna bukan healing goddess. Yang B, yang disebutkan duluan adalah gula. Jadi yang B salah. Yang E,
Malah Inananya the dog-nya. Berarti yang betul adalah I. Just like the healing goddess Gula, Inanna, as one of the most popular deities in the Mesopotamian pantheon, was always depicted with a dog. Yang E salah karena with her dog Inanna, berarti nama anjingnya Inanna, padahal Inanna ini adalah dewi juga. Inanna, yang B, Inanna, one of the most popular deities in the Mesopotamian pantheon alongside Gula, padahal yang disebut adalah Gula duluan, was always depicted with the dog. Yang C salah karena Inanna, who was always depicted with the dog, was one of the most popular deities in Mesopotamian pantheon. Tidak ada Gulanya. Gula, a healing goddess like Inanna, was one of the most popular deities in Mesopotamian pantheon, depicted with the dog. Inanna bukan a healing goddess. Makanya dia salah. Makanya jawabannya adalah I. Okay, number 13. Syada? Yeah, Let's go number 13. the word estimate in paragraph 2 most nearly means E. Apa itu I? Jawabannya apa? Yang I. E. Yeah. How do you read that? Precious. Sorry, not but precious. Oke, jadi sangat dihargai ya, sangat disayangi. Okay, good. Lanjut, kita ke number 14. Ada teks baru. Kita lihat di sini. In exchange for a less secure safety net, the United States has historically offered more economic mobility, a better chance of moving from rags to riches than Europe. And polls show Americans are far more likely to believe that they have more upward mobility than Europeans. About 2/3 of Americans agree that people are rewarded for intelligence and skill, the highest percentage across 27 countries. Only about 1/5 of Americans believe that coming from a wealthy family is important to getting ahead, compared to 28% among all countries surveyed. With the historical pattern, jadi sebagai gantinya tidak terlalu aman ya. Netnya, net itu apa ya netnya? Kayak kekayaan gitu ya. United States secara historis sudah pernah menawarkan pergerakan ekonomi, sebuah kesempatan untuk untuk naik dari miskin ke kaya daripada orang Eropa. Dan angket menunjukkan bahwa orang-orang Amerika cenderung percaya bahwa mereka tuh peradabannya lebih maju daripada Eropa. Sebanyak 2/3 orang Amerika setuju bahwa orang-orang tuh punya kecerdasan dan skill. Gitu, ya. Jadi kayak presentasinya orang-orang jawab gitu tuh tinggi di 27 negara. Hanya 1/5 dari orang Amerika percaya bahwa privilege, punya keluarga kaya itu juga penting untuk sukses, which is true. Dibandingkan 28% yang ini ya, 28% yang sorry. Dibandingkan 28% yang disurvei. Cuma 28% dari semua negara yang disurvei yang bilang seperti ini. But the historical pattern appears to be changing. Recent studies show that the United States, together with the United Kingdom, has exceptionally low mobility compared to other European countries, if measured by the ability of men to rise above their father's economic rank. In the United States and Great Britain, about half of parental earnings advantages are passed on to sons, meaning it would take an average of 6 generations for family economic advantage to disappear.
father's earnings have the least effect on their son's earnings in Norway, Finland, and Denmark, where less than 20% of income advantages are passed on to children. One reason may be that in such countries where incomes are more equal, it's a shorter jump in absolute dollars from the bottom rung to the top. Jadi secara historis ada pattern-nya, ya, kayak gitu, polanya, dan itu berubah. Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa US bersama dengan UK, mereka punya mobilitas ekonomi yang rendah dibandingkan negara-negara yang lainnya. Jika diukur dari kemampuan laki-laki untuk punya penghasilan di atas ayah-ayah mereka, gitu ya. Jadi mereka mobility-nya rendah. Jadi kayak ibarat anak itu nggak bisa melebihi kekayaan bapaknya gitu. Gampangnya ngomongnya gitu. Kalau diukur dari situ berarti orang US sama orang UK itu mobilitas ekonominya rendah. Di US dan Britania Raya, sekitar setengah dari ini ya keuntungan penghasilan orang tua itu diberikan kepada anak. Makanya bisa sampai ada 6 turunan gitu. 6 turunan kekayaan tuh baru hilang 6 turunan. Kalau di Indonesia 7 turunan nih. Penghasilan ayah itu memiliki efek paling rendah terhadap penghasilan anaknya itu ada di Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Jadi nggak ngaruh. Mau ayahnya penghasilan tinggi kayak mau ayahnya penghasilan rendah, itu tidak mempengaruhi kesuksesan anaknya. Itu di negara Norwegia, Finlandia, dan Denmark. Jadi sekitar kurang dari 20%. Jadi presentasenya itu kurang dari 20% pendapatan atau keuntungan pendapatan bapaknya itu diberikan ke anaknya gitu. One reason may be that in such countries where incomes are more equal, jadi di negara-negara seperti Norway, Finland, dan Denmark itu kesenjangan sosial tidak seberapa besar, jadi kayak lebih equal, lebih setara. Jadi lebih gampang lompatnya gitu, untuk kaya. Karena kesenjangan sosialnya juga tidak seberapa besar. But if your earnings are higher than your father's, an absolute increase, do you care where you rank on your nation's economic ladder? And if a more vibrant economy is creating an improved standard of living for everyone on the ladder, does your rank really matter that much? Tetapi jika penghasilanmu lebih tinggi dari bapakmu, kayak benar-benar naiknya tuh absolut gitu loh. Apakah kamu peduli di mana rankingmu di tangga ekonomi nasional? Dan jika ekonomi yang lebih jelas itu mengimprove atau menaikkan standar hidup untuk semua orang yang ada di tangga, apakah rankingmu tuh benar-benar sepenting itu? That perspective, often voiced by conservatives, reflects their stronger emphasis on absolute increases in mobility made possible by a growing economy. The belief that a rising tide lifts all boats. By contrast, liberals tend to be more focused on relative mobility, climbing rungs of your society's income ladder, notes John E. Morton, director of the Pew Charitable Trust Economic Mobility Project, which brings together conservatives and liberals to research this issue and discuss policy solutions. The answer is that poorly made spending, not a lack of spending, is the major social policy problem. Jadi, perspektifnya ini biasanya disuarakan oleh orang-orang konservatif. Jadi kan sekarang kita sudah tahu ya, ada konservatif, ada liberalis. Orang-orang yang kayak, ya udah sih kalau misalnya kamu ada di tangga tersebut emangnya penting ya, sepenting itu ya rankingin. Jadi orang konservatif biasanya mikirnya gitu. Kemudian karena kalau misalnya orang-orang konservatif mikir kalau tangga ini menaikkan taraf hidup semua orang yang ada di tangga ini, ya udah berarti sama aja, nggak ada bedanya. A rising tide lifts all boats. Jadi ombak yang naik itu mengangkat semua kapal, nggak cuma kapalmu aja, semua kapal diangkat kan. Secara kontras, orang liberal itu fokusnya ke mobilitas relatif gitu kan. Jadi kayak
ya udah ini kita berusaha melampaui generasi sebelumnya kayak gitu. Terus makanya mereka kerjasama untuk research gimana sih patternnya ini gimana, apa solusi dari masalah ini gitu. Dan jawabannya adalah poor limit spending, not a lack of spending. Jadi kayak pengeluaran yang dibuat tanpa pikir panjang itu alasannya, bukan kurangnya kurangnya pengeluaran, tapi kalau pengeluaran itu dibuat tapi tidak efektif itu sebabnya. If we're true to the notion of America as meritocracy, you want to see some combination of both because it's not sufficient to have a rising tide if no one is changing places on the ladder, says Martin. That suggests people are doing better, but the meritocracy is broken. I've never heard of this word before. Meritocracy. Apa ya itu meritocracy? Oh, meritocracy berarti ini ya, orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka, berdasarkan kapasitas mereka. Berarti jika orang-orang Amerika mau jadi meritocracy, kamu mau melihat kombinasi dari keduanya. Jadi kombinasi dari conservatives and liberals, karena tidak cukup cuma punya ombak, tapi nggak ada yang berubah posisi di tangga tersebut. Kayak sesuatu, orang harus turun, orang harus naik, dan sebagainya. Gantian gitu. Yang mensugesti orang-orang ini taraf hidupnya lebih baik, tapi meritokrasinya tidak baik. Nanti kayak orang-orang tidak dipilih berdasarkan ability. The topic of the passage, let's see. Let's move to Aura then. Apa topiknya? What is the topic of the passage? E. Itu. Historical patterns of U.S. economic mobility. Oke. Economic, oke. Karena yang dibicarakan tidak hanya US ya, Europe juga dibicarakan, dibandingkan di situ. Berarti harusnya yang lebih meringkas adalah economic mobility in the US and Europe. Karena ada nama Finland di bawah-bawah, ada nama Denmark di bawah-bawah, dan mereka dibandingkan, tidak sekedar disebut tapi juga diperbandingkan. So, the most correct answer is supposed to be B. That's okay. Let's move on to the next one. Number 15 ini ya. Number 15. Pandi, let's go. Let's go, Pandi. Number 15. The last sentence. Is Pandi there? Apa Pandi di situ? Ya, kita ke Marcelino dulu. Mungkin dia sedang tertanda. Marcelino, let's go. Number 15. The last sentence in paragraph 1 serves to Apa fungsinya? A. Kalimat terakhir ya. Nih. Only about 1/5 of Americans believe that coming from a wealthy family is important to getting ahead, compared to 28% among all countries surveyed. Yang mana? Yang A. Yang E? Show that the United Oh States ya. offer more economic opportunities compared to Europe. Nih, karena di sini kan kalimatnya nih ya. Apa namanya? Yang banyak itu
mikir bahwa orang Amerika itu lebih pintar lah dari orang Eropa ya. Tapi ada 1/5 orang Amerika percaya bahwa kalau kamu dari keluarga kaya itu ya juga penting gitu loh, biar biar bisa kamu jadi kaya begitu. Tapi itu cuma sedikit yang ngomong kayak gitu. Berarti lebih ke statistik ya. Pesimis mereka. Gak mungkin lah kalau kamu dari keluarga biasa-biasa aja, gak mungkin kamu bisa naik tangga dengan mudah. Kayak gitu loh maksudnya mereka. Therefore, the answer is C. Good. Thank you, Marcelino. Let's move to number 16. Kita ke Nashwa. Let's go. Number 16, please. Is this statement true according to the passage? Which part confirms it? Jawabannya A. Ya. Kenapa? How come? The conservatives pay more attention. Is this statement true according to the passage? Bukan Miss yang E. Oh, yang E. Apa dia bingung ya? Person position in the society as opposed to only the increase in living standard. No ya, yang D ya, no. Karena mereka bilang bahwa rankingnya loh gak penting. Mau tetap aja standar hidupnya naik gitu. Makanya mereka tuh menyuruh kita bertanya pada diri sendiri. Nah kalau kamu semuanya improve, berarti kan rankingmu ini nggak penting. Semuanya juga sama kok. Ngapain rankingan gitu loh maksudnya. Si konservatif sini. Good. Nizar, number 17 please. According to the passage, which of the following ideas make two liberals agree with? C. Sedikit lagi. Yang lebih betul ini nih. Soalnya kan mereka Oh, percaya kalau mereka tuh percaya kalau orang Amerika lebih bagus daripada karena liberalisme itu datangnya juga dari USA ya. Jadi mereka percaya, mereka over proud bahwa orang-orang mereka tuh lebih baik daripada orang-orang itu. Seperti itu. Thank you. Number 18. Kita ke Syada. Let's go. What does John A. Morton think about the American meritocracy? Yang B. A little bit more. Bawahnya. Jadi harus punya dua-duanya ya. Meritocracy tanpa relative mobility does not guarantee a changing place in the social ladder. Biar ada perubahan tersebut seperti yang dimau, biar orang-orang liberalnya seperti kata orang konservatif nih ya, kalau cuma kan semuanya sama aja, semuanya tetap naik gitu. Nah, supaya nggak sama, harus ada relative mobility, tidak hanya meritocracy. Jadi both, harus ada dua-duanya. Good. Number 19, thank you, Syada. Number 19, let's go back to Aura. What might the clause "a rising tide lifts all boats" mean in the context of the passage? C. Lebih ke ini ya. Improvement in the overall economy betters everyone's living standards. Jadi living standards-nya naik semua. Nggak ada, ya udah nggak ada perubahan gitu loh. Karena semua naik, satu naik semua. Makanya harus ada relative mobility itu tadi supaya mereka ada bedanya gitu loh. Ketika living standardnya naik, nggak semuanya terpengaruh. Karena meritokrasi ini membuat semuanya sama aja.
Ini harus dipikirkan gimana biar semuanya ini nggak sama. Last one. Apa ini teksnya emang agak berat ini. Kita langsung ke Fandi ya. Fandi sudah kembali atau belum? Oh, belum sepertinya. Ma'am, Oh, sudah. Oke, let's go. the Fandi. passage shows that the following statements are true except in the past, the US and United Kingdom were leading other economies in economic mobility. Yang mana? D1. D. D. Oh, D. Oh yeah, that's right. Okay. Alright, that's it for today. Sudah sampai nomor 20 ya, tadi udah habis ya. Next, kita akan membahas soal yang lainnya. Is there any question before we finish this session? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita akhiri di sini ya. Thank you very much for coming. Have a nice weekend, everyone. Thank See you, you Miss. next week. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.